Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku di Arsala Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tugas, wewenang, dan hak lembaga negara. Tapi sebelumnya, saya mohon klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah agar kalian tidak ketinggalan materi penting lainnya. Terima kasih. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang lembaga negara yaitu Presiden. Tugas dan wewenang Presiden. Yang pertama ialah Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Presiden memberi remisi, amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 3. Sebagai kepala negara atau pemerintahan. 4. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. 6. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang. 7. Menetapkan peraturan pemerintah. 8. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi itu tadi ya teman-teman, 8 tugas dan wewenang Presiden. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak Presiden. Yang pertama, grasi. Grasi adalah hak yang digunakan untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau sebuah pembebasan hukuman. Yang kedua, rehabilitasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hukum. Akan tetapi, ternyata terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seseorang tersangka tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula, atau bahkan dirinya dinyatakan tidak bersalah sama sekali. Hak yang ketiga yaitu abolisi. Abolisi adalah sebuah keputusan yang digunakan untuk memberhentikan pengusutan dan pemeriksaan sebuah perkara, di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Yang keempat, itu amnesti. Amnesti adalah tindakan hukum yang digunakan untuk mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas lembaga negara Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Di antaranya, yang pertama, mengadili di tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden ketika Presiden mengajukan grasi dan rehabilitasi. Kemudian, kita akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi atau biasa disingkat dengan MK. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3.
memutuskan pembubaran partai politik atau parpol. 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. 4. Mengangkat wakil menjadi presiden ketika presiden meninggalkan kursi jabatannya, diberhentikan maupun mengundurkan diri. Yang kelima, sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang HMPR. Kira-kira apa aja itu HMPR? Yang pertama, ada imunitas. Imunitas adalah hak untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa dituntut di muka pengadilan. 2. Hak protokoler. Hak protokoler adalah hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih. 4. Keuangan dan administratif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang DPR ialah: pertama, membentuk undang-undang bersama dengan Presiden agar dicapai persetujuan bersama. 2. Membahas dan memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Menerima dan membahas usulan RUU dari DPD mengenai bidang tertentu. Yang keempat, menetapkan APBN bersama dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi DPR. Yang pertama, meliputi fungsi legislasi DPR. Fungsi legislasi DPR meliputi menyusun program legislasi nasional atau biasa disebut dengan Prolegnas. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. 3. Menetapkan UU bersama Presiden. Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran DPR. Ialah memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Fungsi DPR yang ketiga ialah fungsi pengawasan DPR. Fungsi pengawasan DPR meliputi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas hak DPR. Meliputi yang pertama, hak inisiatif. Hak inisiatif adalah hak DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang atau RUU atau rancangan peraturan daerah atau biasa disebut dengan Raperda. Hak yang kedua adalah hak amandemen. Hak amandemen adalah hak DPR menilai
mengadakan atau mengajukan perubahan terhadap usulan RUU atau Raperda. Yang ketiga, hak budget. Hak budget adalah hak DPR untuk mengesahkan RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diajukan pemerintah yang juga merupakan pelaksana. Yang keempat adalah hak angket. Hak angket adalah hak anggota DPR mengadakan penyelidikan terhadap suatu masalah tertentu yang datang dari kebijakan presiden atau pemerintah. Hak atau usulan tersebut harus diajukan minimal 20 orang anggota DPR secara tertulis melalui Ketua DPR. Hak yang kelima adalah hak interpelasi. Adalah hak DPR meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden. Permintaan tersebut diajukan oleh anggota DPR minimal 10 orang secara tertulis melalui Ketua DPR. Selanjutnya kita akan membahas tentang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Untuk tugas dan wewenang DPD diantaranya, yang pertama, mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, pusat, dan daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atau RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. 4. Hubungan pusat dan daerah. Pembentukan dan pemekaran penggabungan daerah. Melaksanaan APBN. Kemudian saya akan membahas tentang hak DPD. Ialah yang pertama, menyampaikan usul dan pendapat. 2. Memilih dan dipilih. 3. Membela diri. 4. Imunitas. 5. Protokoler. 6. Keuangan dan administratif. Selanjutnya saya akan membahas tentang Komisi Yudisial atau KY. Untuk wewenang Komisi Yudisial meliputi 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau perilaku atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Selanjutnya saya akan membahas tentang tugas Komisi Yudisial. Ialah pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. 3. Menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.